Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Rahma Bintah, BP 1911000019, mata kuliah database terdistribusi. Saya akan mempresentasikan materi tentang reliabilitas DBMS terdistribusi. Berikut paparan materinya. Tujuan database terdistribusi. Pertama, ada transparansi lokal. User tidak mengetahui lokasi data yang dibutuhkan otomatis diteruskan ke tempat yang tepat. Lalu yang kedua ada otonomi lokal. Situs lokal dapat mengoperasikan database-nya ketika koneksi dengan jaringan terputus. Lalu setiap situs dapat mengendalikan data, keamanan, login, dan pemutakhirannya selalu update. Sinkron distribusi dan asinkron distribusi. Sinkron distribusi, semua salinan data selalu teridentifikasi. Lalu, data terkini secara cepat diterapkan ke seluruh site atau lokasi melalui jaringan. Baik untuk integritas data, biayanya tinggi. Lalu, waktu responnya lambat. Selanjutnya, asinkron distribusi. Mentolerir data yang tidak konsisten. Perkembangan data terkini tertunda, integritas datanya rendah, biayanya murah, lalu waktu responnya sangat cepat. Lalu cara mendistribusikan data. Pertama ada replikasi, yaitu hasil copy data didistribusikan ke situs berbeda. Selanjutnya, fragmentasi horizontal. Artinya, barisan lain dalam sebuah tabel didistribusikan ke situs yang berbeda. Selanjutnya, ada fragmentasi vertikal. Kolom lain dalam sebuah tabel didistribusikan ke set yang berbeda. Kombinasi ketiganya. Artinya, tergantung pada konfigurasi dan kebutuhan bisnis proses dari apa yang ingin dikonfigurasi nantinya. Cara mendistribusikan data. Yang pertama, ada replikasi. Replikasi di sini adalah teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain yang lokasinya terpisah secara fisik. Lalu model replikasinya ada one master, one slave, ada one master many slave, ada master slave circular relationship, ada master slave daisy chain. Keuntungannya dapat dipercaya atau data sama persis, respon cepat, dapat menghindari dampak integritas transaksi terdistribusi, memasangkan kembali node, mengurangi lalu lintas pada jaringan waktu yang sibuk. Untuk selanjutnya, tantangan replikasi database. Pertama, membutuhkan tambahan penyimpanan data, lalu membutuhkan waktu tambahan untuk operasi update, kompleksitas dan biayanya update, lalu integritas yang terbuka terhadap data yang tidak benar jika replikasi tidak segera diupdate terus-menerus. Lalu jenis replikasi database. Push replikasi, yaitu situs yang diupdate mengirim perubahan ke situs yang lain. Snapshot replikasi, secara periodik mengirimkan perubahan ke situs master. Master mengumpulkan updating dalam log, perubahan berbagian atau keseluruhan. Dinamis versus pembagian hak update. Nil real-time replikasi, penyebaran update tanpa memerlukan konfigurasi. Lalu selesai penggunaan sebagai pemicu, pesan update disimpan di antrian pesan sampai diproses situs penerima. Pull replikasi, situs penerima yang mengatur ketika pesan untuk update akan segera diproses nantinya.
Selanjutnya, fragmentasi database. Fragmentasi secara sederhana berarti potongan atau pecahan atau sebagian dalam basis data terdistribusi. Fragmentasi dilakukan dengan mempartisi relasi ke dalam beberapa bagian. Setiap bagian atau fragmentasi disimpan pada lokasi atau site yang berbeda. Pemisahan relasi global ke dalam fragmen-fragmen dapat disusun dengan menggunakan 3 jenis yang berbeda dari fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal. Sebagian baris sebuah tabel berada di situs lain. Keuntungannya, simpanan data tertutup pada saat digunakan, akses lokal optimal sehingga kinerja jadi lebih baik, hanya daya yang sesuai yang tersedia, dan gabungan antar partisi sehingga mudah dalam query. Sedangkan kekurangannya, pertama ada akses data antar partisi menimbulkan kecepatan proses yang tidak konsisten, lalu tidak ada data replikasi sehingga backup sangat rawan. Lalu fragmentasi vertikal. Sebagian kolom dari sebuah tabel berada di situs lain. Keuntungan dan kerugian sama dengan pada fragmentasi horizontal, kecuali kombinasi data antar partisi lebih sulit karena memerlukan proses yang join. Lalu, fragmentasi campuran. Untuk materi selanjutnya, transaksi lokal versus transaksi global. Tahapan transaksi lokal. Pertama, aplikasi membuat permintaan kepada DBMS tersebar. Lalu, DBMS tersebar melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan data tersebar untuk mendapatkan datanya. Lalu, pencarian ini bersifat lokal. Lalu, DBMS terdistribusi mengirimkan permintaan ke DBMS lokal. Lalu, DBMS lokal mengolah permintaan. Lalu, DBMS lokal mengirimkan hasilnya ke aplikasi. Untuk materi selanjutnya, ada tahapan transaksi global. Pertama, aplikasi membuat permintaan kepada DBMS tersebar. Lalu, DBMS tersebar melakukan pengecekan tempat penyimpanan data tersebar untuk menempatkan data. Pencarian ini bersifat remote. Lalu, DBMS tersebar melanjutkan permintaan di situs lain. Lalu, DBMS tersebar yang ada di situs lain tersebut menerjemahkan permintaan untuk DBMS lokal jika diperlukan dan mengirimkan pesan ke DBMS lokal. Lalu, DBMS lokal yang berada di suatu situs memproses permintaan. Lalu, DBMS lokal mengirimkan hasilnya ke DBMS tersebar yang ada di situs yang lain. Lalu, DBMS tersebar tersebut akan mengirimkan hasilnya kembali ke situs aslinya. Lalu, DBMS tersebar di situs asal akan mengirimkan ke aplikasi. Selanjutnya, transparansi database terdistribusi. Pertama, ada transparansi lokal. Pengguna atau aplikasi tidak perlu tahu di mana data berada. Kedua, replikasi transparansi. Pengguna atau aplikasi tidak ingin tahu adanya duplikasi. Lalu, transparansi kesalahan. Ada atau tidak setiap suatu transaksi diterima. Setiap situs memiliki mengatur transaksi, lalu membutuhkan protokol yang seragam.
Goal dari layanan online. Pertama, scalability, yaitu kapasitas mudah ditambahkan dengan menambahkan node. Mengutamakan ketersediaan availability, bukan konsistensi. Typical Relational Database Management System atau RDMS, yaitu atomicity, consistency, isolation, durability, atau yang disingkat dengan ACID. Typical NoSQL Store, yaitu basic availability, soft state, eventual consistency, atau disingkat dengan BAS. Lalu fleksibel, struktur data dapat ditambahkan dengan mudah, data tidak lengkap. Lalu yang terakhir, kinerja atau performance. Untuk materi selanjutnya yaitu implementasi NoSQL versus Relational SQL Database. Database relasional adalah koleksi data terstruktur yang disajikan lewat tabel-tabel yang saling berhubungan atau saling berelasi. Tipe ini adalah bentuk basis data yang konvensional. Contohnya MySQL, PostgreSQL, SQLite, Microsoft SQL Server, RDBMS atau Relational Database Management System, fokus pada konsep ACID. NoSQL adalah tipe penyimpanan data selain yang berbentuk tabular atau tabel. NoSQL tidak mengikuti prinsip ACID RDBMS sebelumnya, tetapi menganut prinsip BAS. NoSQL bukan berarti NoSQL atau bukan SQL atau tidak mengandung bahasa query, tetapi not only SQL. NoSQL tetap memiliki support semacam bahasa query, namun dalam bentuk yang berbeda. Bahkan beberapa literatur tidak menggolongkan NoSQL sebagai bentuk database. Tipe atau jenis NoSQL database. Pertama, key value store. Menggunakan array asosiatif atau juga dikenal sebagai map atau sebagai dictionary sebagai model data dasarnya. Dalam model ini, data diwakili sebagai koleksi pasangan nilai dan kunci. Yang kedua ada word column store. Dikembangkan oleh yang membuatnya sendiri, yaitu seperti Google dan Facebook dengan Bigtable dan Cassandra-nya. Lalu dokumen store, database yang berbasiskan dokumen. Tidak ada tabel, field, dan record, yang ada hanyalah koleksi dan dokumen. Lalu pengkodean menggunakan XML, JSON, JSON. Lalu dokumen dialamatkan di database melalui kunci unik yang mewakili dokumen itu. Salah satu karakteristik pendefinisian lain dari database dokumen adalah bahwa selain pencarian kunci yang dilakukan oleh store bernilai kunci, database tersebut menawarkan API atau bahasa query yang mengambil dokumen berdasarkan isinya. Lalu graph store menggunakan struktur graph dengan node, edge, dan properties untuk menyimpan datanya. Lalu record data tersimpan dalam node yang memiliki properties. Sekian pemaparan dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, kejanggalan, atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.